Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Di video ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup wawasan Nusantara. Ruang lingkup wawasan Nusantara. 1. Pengertian dan hakikat wawasan Nusantara. Setiap bangsa di dunia memiliki cara pandang terhadap kebangsaan dan tanah airnya masing-masing. Dan cara pandang terhadap kebangsaannya itu kemudian disebut sebagai wawasan kebangsaan. Begitu juga Indonesia sebagai bangsa majemuk dan pluralistik. Bangsa Indonesia memiliki wawasan kebangsaan sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Berikut beberapa pengertian wawasan Nusantara. A. Pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999. B. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis. C. Menurut GBHN, garis-garis besar haluan negara 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Latar belakang wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia dilandasi oleh ideologis konstitusional, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejahteraan. Munajat Danusaputro mengemukakan bahwa istilah konsepsi wawasan Nusantara mulai dikenal sebagai wawasan kebangsaan dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut. A. Dari segi ide, gagasan, dan cita-citanya. B. Dari segi asas negara kepulauan, Archipelagic State Principle. C. Dari segi nama. D. Dari segi perumusan dan penjabarannya. E. Dari segi perumusan dan penetapannya. 2. Unsur dan asas wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara yang pertama adalah wadah. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan. Dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua yaitu isi. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya. Pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku. Hasil interaksi antar wadah dan isi wawasan Nusantara terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Kedua,
Tata laku tersebut mencerminkan identitas, jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Asas Wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setia komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Berikut asas wawasan Nusantara. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, solidaritas. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, kepentingan yang sama. Dan yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.